Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tatap muka kemarin, mata kuliah manajemen dasar dan bisnis, kita membahas mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, ya, dan apa saja hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah barang modal yang ditanamkan ke sektor tertentu dan ditujukan untuk kegiatan tertentu dengan harapan memperoleh nilai tertentu di masa yang akan datang. Jadi investasi itu adalah Anda menanamkan modal di sektor tertentu dan Anda memiliki harapan dengan adanya penanaman modal ini Anda akan memperoleh feedback atau Anda akan memperoleh apakah itu profit, apakah itu benefit, ya, untuk kembali lagi kepada Anda. Nah, itu adalah investasi. Di sini ada beberapa orang biasanya orang memiliki investasi adalah orang yang apabila pendapatannya lebih, dalam arti pendapatan lebih ini adalah pendapatannya di atas konsumsi. Kan ada orang itu antara konsumsi dengan pendapatan dia masih tinggi konsumsi, berarti dia masih ada hutang kan gitu. Atau ada juga orang itu pendapatannya pas-pasan dengan konsumsinya, tapi ada juga orang yang pendapatannya berlebih di atas konsumsinya. Maka pendapatan yang berlebih di atas konsumsinya, dia memiliki tabungan uang yang cukup besar. Nah, tabungan uang ini biasanya orang akan menginvestasikan uangnya, ya. Nah, investasi menurut penggunaannya akan dibagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi menurut penggunaannya, untuk apa saja investasi itu? Jadi menurut penggunaannya, yang pertama adalah untuk konstruksi, yaitu konstruksi itu adalah investasi untuk membangun atau mengadakan sesuatu yang sama sekali baru. Misal orang ingin membangun rumah baru, yaitu membangun properti, atau Anda ingin membangun perusahaan yang baru, itu namanya konstruksi. Jadi tidak ada kemudian menjadi ada, jadi sama sekali baru. Beda dengan ada orang yang menginvestasikan uangnya, yaitu dia sebetulnya sudah ada, kemudian dia memperbaikinya. Misalkan dia memperbaiki rumah, atau kalau pemerintah memperbaiki jalan kan gitu kan, memperbaiki sarana umum, atau dia misalkan memperbaiki usaha yang sedang berjalan. Nah, itu namanya rehabilitasi atau rehabilitation. Terus kemudian ada perluasan, expansion. Investasi yang diperuntukkan untuk perluasan kapasitas yang sudah ada. Jadi ekspansi itu adalah sudah ada, kemudian ditambah lagi. Misalkan Anda berinvestasi pada sebuah restoran. Kemudian restoran ini Anda bertambah lagi cabang, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya expansion, perluasan, ya. Jadi yang sudah ada ditambah lagi. Jadi kalau ini belum ada, kemudian diadakan. Kalau ini sudah ada tapi diperbaiki. Kalau ini adalah penambahan dari yang baru, ya. Penambahan dari yang sudah ada. Oke, tadi jenis investasi berdasarkan penggunaannya. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu jenis investasi, yaitu berdasarkan hubungannya. Korelasi itu artinya hubungannya dengan pendapatan yang diterima, ya. Hubungannya dengan pendapatan yang diterima. Artinya di sini biasanya investasi itu adalah tergantung besarnya pendapatan. Misal begini, seseorang yang pendapatannya lebih, tentu dia akan membangun, ya. Kalau pendapatannya lebih lagi, tentu dia akan melakukan perluasan. Tapi ada pendapatannya mau tinggi mau rendah, dia wajib mengeluarkannya. Itu yang disebut dengan autonomous investment. Saya ulangi lagi, autonomous investment itu adalah pengeluaran investasi yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran. Makanya dalam di sini bahasanya yaitu autonomous investment itu bahasanya adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi pendapatan
artinya mau tidak mau harus mengeluarkan investasi walaupun pendapatnya kecil. Misalkan eh, negara misalkan di masa COVID ini harus mengeluarkan biaya misalkan untuk mengcover biaya hidup masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial. Padahal negara pendapatannya sedang turun. Nah, itu mau tidak mau negara menginvestasikan uangnya. Atau ketika dalam keadaan normal, negara harus membiayai pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, korban bencana, dan sebagainya. Mau negara pendapatannya besar, mau negara sedang pendapatannya kecil, maka dia harus dikeluarkan. Ini namanya autonomous investment. Jadi ini sifatnya primer, ya. Nah, ada lagi industrial investment. Industrial investment ini adalah investasi yang dipengaruhi besarnya oleh pendapatan, ya. Semakin tinggi pendapatan, maka dia bisa investasinya besar. Contoh misalkan Amerika Serikat adalah negara yang pendapatan negaranya tinggi, maka tidak aneh dia membangun investasi di bidang ruang antariksa misalkan, ya. Atau Cina misalkan dia pendapatannya tinggi, dia membangun satelit, kemudian membangun teknologi luar angkasa dan sebagainya. Nah, ini karena pendapatannya tinggi. Jadi kalau ini mah primer, kalau ini mah bersifat sekunder karena pendapatannya tinggi, makanya misalkan proyek seperti Abu Dhabi, dia membuat sebuah bangunan tertinggi di dunia kan gitu kan, karena memang pendapatannya tinggi. Jadi ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Oke. Kalau tadi berdasarkan pendapatan yang diterima, nah ini berdasarkan sumber investasi. Ya, berdasarkan sumber investasi. Jadi di sini berdasarkan sumber investasi ada yang disebut dengan public investment. Public investment itu adalah investasi yang modalnya milik pemerintah, baik melalui APBN. APBN itu pemerintah pusat maupun APBD. APBD itu ada dua, ada APBD Jabar dengan APBD kabupaten. Nah, investasi ini adalah untuk membiayai investasi-investasi kepentingan publik. Misal Pertamina itu adalah investasi milik negara. Bank Jabar itu adalah investasi APBD Jawa Barat. PDAM itu adalah investasi dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah. Nah, jadi di situ adalah public investment, investasinya punya pemerintah. Nah, ada publik yang punya masyarakat, bukan dana dari pemerintah, yaitu investasi oleh pihak swasta, yaitu private investment, ya. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan milik swasta, ya, apakah itu jasa, apakah produk seperti mall, terus kemudian retailer, material, kemudian tempat wisata milik swasta dan sebagainya, itu adalah investasi yang penanaman modalnya adalah pihak swasta, disebutnya dengan private investment. Itu berdasarkan sumber investasi. Nah, kemudian di sini ada domestic investment. Nah, kalau tadi adalah berdasarkan sumber itu berdasarkan apakah swasta atau pemerintah. Kalau ini dari mana? Apakah dari luar negeri? Apakah dari dalam negeri? Jadi kalau investasinya adalah orang-orang warga negara asli Indonesia misalkan, itu disebut dengan domestic investment, di mana para investornya adalah orang-orang warga negara Indonesia WNI. Kalau ini adalah investasinya berasal dari orang luar negeri yang menanamkan uangnya di Indonesia. Jadi misalkan kalau Apple membuka perusahaan di Indonesia misalkan, nah itu namanya foreign investment, investasi yang berasal dari luar. Oke. Jadi sekarang bagaimana berdasarkan perhitungan? Biasanya siapa yang bertanggung jawab untuk menghitung besarnya investasi yang masuk? Kalau di daerah itu ada namanya Dinas Investasi dan Penanaman Modal. Nah, dinas ini adalah dia menghitung total investasi yang diperoleh daerah itu dalam periode tertentu. Kalau pada tingkat negara itu adalah Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, ya, dia adalah menghimpun berapa sih investasi yang seluruhnya masuk, apakah investasi pemerintah, investasi swasta, investasi dari
luar negeri maupun dalam negeri itu gross investment. Ya, jadi kalau pendapatan nasional menghitung jumlah pendapatan masyarakat, totalitas pendapatan masyarakat ya. Tapi kalau ini adalah menghitung tingkat investasi yang diterima oleh yang diterima oleh negara itu, apakah investasi swasta maupun pemerintah. Ya. Nah nanti investasi ini dikurangi oleh penyusutan. Ya mungkin nanti dalam pelajaran akuntansi Anda akan diajari namanya depresiasi. Jadi begini, depresiasi itu barang itu mengalami penyusutan. Misalkan dalam sebuah pabrik, misalkan sebuah mesin dibeli seharga 500 juta misalkan. Dalam 10 tahun tentu kinerja mesin itu menurun. Nah, menurunnya ini disebut dengan depresiasi. Jadi total investasi dikurangi dengan nilai-nilai penyusutan barang-barang produksi, maka disebut dengan net investment. Nah, itu yang disebut dengan berdasarkan perhitungan nilai investasi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan investor untuk menginvestasikan dananya. Ya, kita ambil contoh begini. Misalkan Anda memiliki dana yang cukup besar untuk investasi, ya. Misalkan di sektor bisnis, pasti di kepala Anda banyak beberapa pertanyaan, ya. Karena Anda mempertimbangkan apakah dana saya investasikan atau tidak. Tentu di sini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Anda. Apa saja keputusannya? Ya, yang pertama tentu Anda meningkat tingkat permintaan pasar. Ya, seorang investor akan mempertimbangkan besarnya permintaan pasar suatu produk semakin tinggi. Misalkan begini, Anda misalkan ingin mendirikan sebuah mall dengan kapasitas seperti Bandung Super Mall, Trans gitu, Trans Studio gitu, dengan uang masuknya 150.000 per orang atau 200.000, Anda bikin di Indramayu. Tentu Anda berpikir, beranikah orang Indramayu untuk masuk membeli tiket ke wahana tersebut? Nah, ketika Anda berpikir, beranikah orang membeli produk saya? Itu sebenarnya Anda lagi berpikir ini, besarnya permintaan pasar. Masih ingat dalam teori pertama mata kuliah manajemen dasar dan bisnis, dalam pengantar ekonomi, apa yang disebut dengan permintaan pasar itu adalah sebuah keinginan yang disertai dengan daya beli. Jadi semakin tinggi permintaan pasar, maka semakin tinggi pula omsetnya akan diperoleh. Jadi pertama permintaan pasar. Yang kedua adalah biaya investasi. Jadi yang mempengaruhi seorang investor akan masuk ke sebuah wilayah untuk menginvestasikan uangnya, yang kedua adalah faktor biaya. Misalkan apakah di daerah tersebut atau negara itu pajaknya tinggi. Kalau terlalu banyak pajak, mungkin investor tidak akan mau menanamkan uangnya. Biaya investasi, ya misalkan biaya birokrasi, biaya perizinan dan sebagainya. Kalau ini tinggi, maka akan menyurutkan juga orang melakukan investasi. Nah, misalkan dan biaya-biaya termasuk upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja apabila terlalu tinggi dalam suatu wilayah, itu juga akan mempengaruhi biaya investasi. Nah, jadi semakin tinggi biaya investasi, maka orang akan animo untuk menanamkan modalnya dalam suatu wilayah maka menurun. Selanjutnya adalah letak strategis, ya. Di sini seorang investor juga melihat sebuah letak yang strategis, ya. Misalkan dia mendirikan sebuah pabrik. Nah, pabrik itu pasti dia mempertimbangkan, taruhlah yang pertama kedekatan dengan bahan baku. Kemudian peraturan pemerintah tentang AMDAL misalkan, ya. Terus kemudian juga ke letak strategis mengenai lancarnya lalu lintas, ya. Nah, ini adalah pertimbangan masalah letak. Selanjutnya adalah yang dipertimbangkan seorang investor adalah ekspektasi, ya. Apa itu ekspektasi?
Ekspektasi itu adalah semacam harapan atau prediksi keadaan ekonomi dan politik dan keamanan di masa mendatang. Jadi ekspektasi misalkan begini, seorang luar negeri ingin menanamkan investasinya di Indonesia, tapi dia melihat misal ini mah tahun 2001 akan terjadi gejolak politik yang sangat besar dan keamanan tidak stabil, maka investor tidak akan datang ke Indonesia. Sebab ini sangat berpengaruh sekali, politik, keamanan, dan ekonomi itu satu kesatuan. Jika ekonomi tidak stabil, maka politik keamanan pun tidak stabil. Balikannya, jika politik keamanan tidak stabil, ekonomi pun tidak stabil. Jadi kalau ekspektasi atau prediksi investor melihat suatu negara atau suatu wilayah terjadi ketidakstabilan tiga hal ini, ya, maka investasi akan menurun atau orang akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi. Nah, apa hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi? Logika sederhananya begini. Kita ambil contoh saja, misalkan di daerah kita di Indramayu misalkan. Indramayu misalkan banyak datang seorang investor mendirikan perusahaan atau pabrik-pabrik misalkan di wilayah Indramayu Barat atau Pantura. Ketika investasi itu masuk, ya, ketika investasi masuk ke wilayah Indramayu, perusahaan itu perusahaan itu juga nanti akan perusahaan itu berdiri. Ketika perusahaan itu berdiri, maka dia membutuhkan tenaga kerja. Ketika ada tenaga kerja, maka masyarakat memiliki pendapatan. Ketika masyarakat memiliki pendapatan, yang tadinya dia nganggur, akhirnya punya pendapatan. Ini bisa mendorong pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi unsurnya di sini bahwa ini Y itu adalah pendapatan nasional, ya, yield, ya. Jadi kalau kita lihat di kamus, yang namanya yield itu bukan pendapatan kita tapi pendapatan seluruh masyarakat atau output nasional atau gross domestic product. Yield, ya, pendapatan nasional itu adalah penjumlahan dari totalitas pengeluaran masyarakat. Jadi pengeluaran masyarakat, ya, karena ketika masyarakat itu mengeluarkan uangnya, maka bisa mendorong pertumbuhan. Nah, tentu mengeluarkan uangnya karena dia apa? Karena dia bekerja. Ketika bekerja karena dia punya pendapatan. Kenapa dia bisa bekerja punya pendapatan? Karena ada investasi yang masuk. Ada perusahaan-perusahaan yang masuk untuk menginvestasikan uangnya, ditandai dengan investment. Ya, investasi. Jadi consumption, investment. Nah, kemudian ada lagi yaitu faktor governance. Ya, government itu adalah pemerintah. Jadi kalau suatu negara X itu ekspor, M itu adalah impor. Jika ekspornya melebihi impor, ya, maka Y bisa naik, pendapatan bisa naik. Tapi kalau ekspornya di bawah impor atau impornya lebih besar, maka Y-nya turun. Makanya pemerintah menggalakkan meningkatkan ekspor dan menekan impor. Jadi kalau negara ekspornya lebih besar daripada impornya, maka pendapatan nasional akan naik. Nah, pendapatan nasional akan naik, maka juga pertumbuhan juga akan naik, ya. Itu. Jadi formula di atas menggambarkan bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh besarnya tingkat konsumsi masyarakat, ya, yang membelanjakan uangnya, masuknya investasi, dan perimbangan penerimaan antara ekspor dan impor. Jadi makanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana caranya? Kita harus meningkatkan investasi. Dengan adanya investasi, maka ada perusahaan. Ketika ada perusahaan, maka orang memiliki pendapatan. Ketika memiliki pendapatan, dia pasti akan berbelanja. Ketika dia berbelanja, maka dia bisa mendongkrak angka pendapatan nasional, nantinya akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Ya, mungkin dari sini dulu, yaitu kuliah dasar manajemen dan bisnis.
tentang investasi ya, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi keputusan investasi serta hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya ulangi lagi, kalau kemarin kita ini ada berhubungan semua ya. Kalau kemarin kita pertama membahas pendapatan nasional adalah pendapatan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan pendapatan nasional dari periode ke periode. Sedangkan investasi adalah hal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi tiga elemen tadi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ini adalah sebagai wawasan kepada Anda saja mengenai teori ekonomi makro. Sampai di sini dulu kuliah saya hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas masalah teori permintaan dan penawaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.